Polemik pesulap merah untuk berpoligami kembali memanas setelah ia memberikan penjelasan panjang dalam siaran langsung TikTok. Ia membela diri dengan menyatakan bahwa dalam hukum Islam, izin istri pertama bukanlah syarat mutlak untuk menikah lagi. Menurutnya, ukuran keadilan seorang suami terletak pada kemampuan memenuhi kebutuhan lahir seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, serta nafkah batin. Ia menegaskan bahwa selama kewajiban tersebut terpenuhi dan tidak ada pembiaran, maka pernikahan kedua tidak bisa dianggap sebagai tindakan menzalimi. Ia juga menyebut poligami seharusnya dilakukan karena alasan mendesak dan kemampuan berlaku adil, bukan sekadar dorongan keinginan pribadi. Penjelasan itu justru memicu gelombang reaksi dari netizen yang budiman. Banyak yang mempertanyakan apakah menyakiti hati istri tetap bisa dibenarkan atas nama aturan agama. Sebagian menilai tafsir yang disampaikan terlalu menyederhanakan makna keadilan, bahkan menyebutnya sebagai awal kehancuran karirnya. Ada pula yang menyindir dan menjodohkannya dengan Inara Rusli yang ramai karena isu serupa. Perdebatan pun melebar, memperlihatkan betapa sensitifnya isu poligami ketika dibahas terbuka di media sosial. Kesalahan saya apa? Nggak dapat izin istri pertama. Itu bukan kesalahan dalam Islam. Itu diperbolehkan. Terus kalau nggak ada. Nggak. Istri pertama saya kasih rumah ada, tempat tinggal ada, makanan, pakaian ada. Istri kedua juga sama, rumah ada, tempat tinggal ada, pakaian ada, makanan ada. Makanya, si paling bener loh. Iya memang, makasih. Memang faktanya begitu. Coba sebutin aja satu kesalahan saya. Kalau istri pertama terzolimi karena poligami gimana? Poligami bukan bagian menzolimi istri pertama. Dalam Islam hukumnya seperti itu. Ketika bahkan memang terdengarnya agak kurang adil nih bagi wanita ya. Tapi hukum Islam seperti itu faktanya. Mengajarkan bahwa ketika menikah lagi tanpa izin istri pertama itu bukan bagian dari zolim. Saya menikah lagi terus istri pertama marah, tidak setuju dan semacamnya. Apakah suami saya itu menzolimi saya? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Itu bukan bagian dari zolim. Justru istri yang pertama yang akan ditegur oleh Allah Azza wa Jalla karena ketidaksetujuannya terhadap apa yang Allah halalkan. Jadi memang agak berat untuk menerima ujian poligami tersebut. Walaupun sekaya apapun kamu, kalau udah punya anak, punya istri yang sehat, terus kamu pekerjaan lancar, jangan nikah lagi. Tapi kalau misalkan ada urgensi, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kamu mewajibkan untuk nikah lagi, baru dijalankan. Jangan atas dasar keinginan semata. Saya tidak bisa menjelaskan nih, gak boleh bahkan. Istri pertama saya masalahnya udah meninggal, udah rahimahullah. Semoga Allah merahmati dan melapangkan kuburannya. Gak boleh nih menceritakan keburukan-keburukannya. Makanya ya adalah alasan-alasan tertentu yang memaksa atau membuat saya ditakdirkan untuk menikah lagi. Makanya ketika kamu mau menikah lagi, kamu pastikan kamu bisa adil. Adilnya itu apa? Memberikan 3 hal ini dalam pernikahan: tempat tinggal, makanan atau minuman, dan juga pakaian. Makanan, minuman, kebutuhan dasar hidup, dan juga pakaian. 3 hal ini. Ketika kamu bisa memenuhi 3 hal ini, kamu udah boleh baru menjalani. Tapi kalau nggak adil, ya mendingan satu aja udah. Saya tidak menyarankan. Nafkah batin juga, iya betul, nafkah batin juga. Nafkah batin, kalau nafkah lahirnya ini guys, 3 hal ini: rumah, pakaian, makanan, minuman, dan kebutuhan dasar untuk dia hidup. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini jalan ceritanya kayak gimana sih? Lama-lama gue muak banget, takdir mulu yang disalahkan. Mbak, Anda sebagai wanita kan mbak kan? Dan Anda juga nggak rela gitu loh kalau suaminya ini berpoligami lagi karena nggak mau berbagi, iya kan? Tapi yang Anda lakuin sekarang apa? Astagfirullahaladzim. Ih nggak ngerti gua. Ya sekarang orang berpoligami
pasti yang diomongin itu takdir. Poligami itu sejatinya harus dilakukan dengan dua faktor. Yang pertama, faktor hukum agama Islam, dan yang kedua, hukum negara Republik Indonesia. Kalau yang tadi Anda sampaikan itu hanya berdasarkan hukum agama Islam, karena di agama Islam sendiri memang diperbolehkan seorang suami untuk berpoligami tanpa persetujuan dari istri. Namun, berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bila mana seorang suami ingin berpoligami tanpa izin dari seorang istri, itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam peraturan KUHP yang baru, bila mana seorang suami berpoligami tanpa izin dari seorang istri, itu bisa dikenakan hukum pidana. Ini sedikit penjelasan dari segi hukum agama Islam. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6.000. Saya yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Kalau yang tadi itu sedikit penjelasan dari hukum agama Islam, kali ini sedikit penjelasan dari hukum negara Republik Indonesia. Apa Pak, suami saya menikah lagi? Apakah bisa dipidana itu Pak? Tindakan suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama bisa dikenakan sanksi pidana. Menurut hukum, memiliki lebih dari satu istri tanpa persetujuan istri pertama dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan poligami. Poligami hanya sah jika mendapat izin dari istri pertama. Jika suami tetap menikah lagi tanpa izin, maka perbuatannya bisa dipidana. Berdasarkan pasal 279 KUHP lama dan KUHP terbaru pasal 419 mengatur bahwa suami yang melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun. Jadi sudah sangat jelas kan bagaimana hukum berpoligami itu seperti apa. Kalau kita hanya menentukan dari segi agama Islam, ya memang diperbolehkan. Namun selama kita masih hidup di negara Republik Indonesia, kita wajib menaati peraturan dan hukum yang ada di negara Republik Indonesia.